Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 10 MIPA. Kali ini kita akan mempelajari mengenai perkalian skalar dengan perkalian skalar dua vektor. Nah, apa bedanya dengan perkalian vektor dengan skalar yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Nah, kalau perkalian skalar dengan vektor, itu skalar dikalikan dengan vektor. Hasilnya berupa apa anak-anak? Ya, berupa vektor. Kali ini kita pelajari perkalian vektor dengan vektor, tetapi hasilnya berupa skalar. Jadi beda ya anak-anak dengan yang kemarin kita pelajari. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah tujuannya agar kalian dapat menentukan perkalian skalar dua vektor bila diketahui komponen-komponennya. Sekarang kita pelajari apa itu perkalian skalar dua vektor. Dua vektor bukan nol dapat dikalikan dan hasilnya merupakan skalar. Hal ini sering disebut sebagai dot product atau hasil kali titik dari dua vektor dan dinyatakan vektor A dot vektor B didefinisikan sebagai besar vektor A kali besar vektor B kali cos theta. Theta itu sudut antara vektor A dan vektor B. Lebih jelasnya seperti gambar berikut. Nah, ada vektor A kecil untuk OA. Di sini ada vektor B. Sudut ampit antara vektor A dengan vektor B itu adalah theta. Maka yang dimaksud dengan vektor A dot vektor B adalah besar A kali besar vektor B kali cos theta. Jadi hasilnya ini berupa skalar. Di gambar ini ya nggak ada, karena skalar kan nggak bisa digambarkan. Berupa skalar dari dua vektor dikalikan hasilnya berupa skalar. Ini kalau vektornya dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk anak panah ini. Nah, kalau vektornya dalam bentuk komponen atau dalam bentuk aljabar seperti ini, misalkan vektor A itu A1, A2, A3 atau ditulis ke bawah ya, A1, A2, A3. Vektor B itu B1, B2, B3 atau ke bawah B1, B2, B3, sama saja ya anak-anak. Dan sudut antara vektor A dengan vektor B itu adalah alfa. Maka perkalian vektor A dot vektor B itu tinggal kalikan ininya. A1 kali B1, A2 kali B2, A3 kali B3. Ya, kalau komponennya ini diketahui, ternyata tinggal dikalikan masing-masing. A1 kali B1, A2 kali B2, A3 kali B3. Jadi tidak tergantung sudutnya ya. Kalau yang tadi tergantung berapa sudutnya. Kalau ini sudah diketahui komponennya, tinggal dikalikan masing-masing komponen. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Diketahui panjang vektor A sama dengan 6 dan panjang vektor B sama dengan 5. Sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat. Tentukan nilai vektor A dot vektor B.
Nah, penyelesaiannya adalah vektor A dot vektor B adalah panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta. Nah, di sini berapa panjang A-nya? 6. Berapa panjang B-nya? 5. Berapa θ-nya? 60. Jadi sama dengan 6 kali 5 kali cos 60. Cos 60 itu nilainya setengah. Di SMP yang sudah dipelajari, kalau belum dipelajari nanti kita pelajari di matematika wajib ya, setelah fungsi inverse itu nanti kita pelajari. Nah, kalau kalian belum mempelajarinya ya diingat-ingat bahwa cos 60 derajat itu adalah setengah. Berarti 30 dari 6 kali 5 kali setengah sama dengan 15. Paham anak-anak? Kemudian contoh berikutnya, kalau vektornya itu berbentuk vektor basis ya, dinyatakan dalam vektor basis. Vektor A sama dengan 2i plus 3j plus 6k, atau ini kalau dinyatakan dalam komponen kan berarti 2,3,6 mendatar ke kanan atau ke bawah 2, 3, 6. Dan vektor B sama dengan I ditambah 2J ditambah 2K. Ini dalam bentuk komponen 1,2,2. Tentukan perkalian skala vektor A dan vektor B. Ini kurang tanda vektor ya. Maaf ya anak-anak. Nah, penyelesaiannya adalah vektor A dot vektor B tinggal dikalikan masing-masing komponennya. A1 kali B1 A2 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3 sama dengan 2 kali 1 ya kan, ini kan 2 ini 1. 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 ditambah 6 kali 2 sama dengan 2 tambah 6 tambah 12 sama dengan 20. Paham anak-anak? Berdasarkan contoh-contoh soal yang tadi, kita lihat bahwa nilai dari perkalian vektor A kali vektor B itu bergantung pada sudut apit antara vektor A dan vektor B, yaitu pada θ-nya. Sehingga diperoleh sifat 1. Jika θ antara 0 sampai dengan 180 derajat, pakai rumus ini ya. Besar panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos θ. Jika vektornya atau θ-nya tidak diketahui, maka mesti komponen vektornya itu diketahui, yaitu vektor A kali vektor B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Nah, dari hasil perkalian vektor ini, misalkan ada vektor A, vektor B, dan vektor C, berlaku sifat yang pertama, vektor A kali vektor B itu hasilnya sama dengan vektor B dikalikan vektor A, atau bersifat apa anak-anak? Ya, komutatif. Kemudian yang kedua, vektor A kali vektor B ditambah C itu bisa dipecah atau diuraikan menjadi A kali B ditambah A kali C. Ini namanya distributif. Kemudian vektor A kali vektor A itu sama dengan panjang vektor A kuadrat. Dari mana anak-anak? Ya, vektor A kali vektor A itu kan sudut antara kedua vektor itu kan 0. Sehingga cos 0 itu hasilnya 1.
sehingga besar A kali besar A kali cos 0, cos 0 1, sehingga panjang A kali panjang A, atau panjang A pangkat 2. Kemudian jika vektor A tidak sama dengan 0 dan vektor B tidak sama dengan 0, padahal hasil kali vektor A kali vektor B itu sama dengan 0, maka ini sudah dipastikan A tegak lurus B atau tetanya sama dengan 90. Karena jika kita masukkan ke rumus ini kan menjadi panjang A kali panjang B kali supaya 0, ini kan cos tetanya menjadi 0 sehingga sama dengan 0, maka cos teta yang nilainya 0 itu adalah 90 derajat. Nanti kalau kalian sudah belajar tentang kosin tangen lebih paham ya mengenai cos theta, sin theta dan tangen theta. Nah, sementara kalian ingat-ingat saja, jika hasil kali dua vektornya 0, maka A tegak lurus B ya. Atau sebaliknya, vektor A tegak lurus vektor B, maka hasil perkalian vektor A kali vektor B sama dengan 0. Nah, contoh. Tentukan nilai P agar vektor A sama dengan PI min 2PJ min 3K tegak lurus vektor B, yaitu PI ditambah 2J ditambah 4K. Nah, untuk menjawab ini, vektor A tegak lurus vektor B. Syaratnya tadi, vektor A tegak lurus vektor B sama dengan 0. Ya kan? Vektor A tegak lurus vektor B, maka vektor A dikali vektor B sama dengan 0. Maka kita kalikan saja, yaitu pakai rumus A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3 sama dengan 0. A1-nya berapa? P ya. B1-nya juga P, ya kan? Ya, P kali P ditambah A2-nya min 2P dikali B2-nya itu 2 ditambah A3-nya min 3 dikali B3-nya itu 4. Sehingga sama dengan P kali P, P kuadrat, min 2P kali 2, min 4P, min 3 kali 4, min 12 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi P min 6, P plus 2, ya kan? P kali P, P kuadrat, P kali 2, 2, ditambah min 6 kali P min 6, 2 min 6 kan min 4, ya, min 4P, min 6 kali 2, min 12. Terus berarti P-nya sama dengan P min 6, 0, atau P plus 2, 0, P sama dengan 6, atau P sama dengan min 2. Paham anak-anak? Kalau belum paham, ya dibaca ulang atau dilihat ulang-ulang video ini. Jadi, agar kedua vektor tegak lurus, P sama dengan min 2 atau P sama dengan 6. Contoh berikutnya. Jika vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat, panjang vektor A sama dengan 4, panjang vektor B sama dengan 3. Tentukan vektor A dikali vektor A dikurangi vektor B. Jawab, A kali vektor A min B
sama dengan A kali vektor A dikurangi A kali vektor B. A kali vektor A sama dengan panjang vektor A kuadrat, ini kan tadi berdasarkan kita tadi, terus dikurangi vektor A kali B, panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos 60, ya kan, karena sudut antara A dan B nya itu 60. Nah, sehingga sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 kali B nya 3 kali cos 60. Cos 60 tadi berapa? Setengah. Sehingga sama dengan 16 dikurangi 12 kali setengah. Sama dengan 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Paham teman-teman? Contoh berikutnya. Jika diketahui titik P 2,-1,4, Q 4,1,3 dan R 2,0,5. Jika vektor A mewakili vektor PQ dan vektor B mewakili vektor PR, hitunglah 2 kali vektor A dikali dalam kurung vektor A ditambah B. Nah, kalian ingat nggak? Vektor posisi A sama dengan PQ. PQ artinya apa? Ya, Q dikurangi P. Ya kan? Q dikurangi P. Q-nya berapa? 4, 1, 3. Itu udah seperti ini, boleh mendatar juga boleh. Dikurangi P 2 min 1 4. Jadi sama dengan 4 dikurangi 2 2. 1 min 1 jadi 1 tambah 1 2. 3 dikurangi 4 min 1. Paham? Terus B nya PR. Apa artinya PR? R dikurangi P. R nya berapa? 205. P nya 2 min 1 4 sama dengan 011. Jadi ini tuh A, vektor A ya. Vektor B nya itu 011. Maka kita jawab soal ini 2A kali A tambah B, ya maksudnya dalam vektor ya, sama dengan 2 kali vektor A kali vektor A, 2 kali vektor A kali vektor A ditambah 2 vektor A kali vektor B, sama dengan 2 vektor A nya mana tadi? Vektor A 2 min 1 2 min 1 ditambah 2 kali A nya 2 min 1 kali B 011 sama dengan 2 kali masing-masing kan dikalikan terus dijumlah. 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, tambah min 1 kali min 1 1, ditambah 2 kali 0 0, ditambah 2 kali 1 2, ditambah min 1 kali 1 min 1, sehingga sama dengan 18. Dari mana ini 18? Dari 4 tambah 4 tambah 1 ya kan? Kali 2 18. Ini 1 kali 2. Nah, 2 kali 1 sama 2 kali 1 ya. Ini kedua dikurangi 1 kan 1. 1 kali 2 2. Jadi 18 ditambah 2 sama dengan 20. Nah, paham anak-anak? Perhatikan contoh berikut.
Jika diketahui panjang vektor A sama dengan 2, panjang vektor B sama dengan 3, dan panjang vektor A ditambah vektor B sama dengan 4. Tentukan panjang vektor A dikurangi vektor B. Nah, jawab. Ini menggunakannya pakai perkalian skalar ya. Pakai rumus A jumlah 2 vektor juga boleh. Kalau di sini Bu Guru lagi membahas perkalian skalar 2 vektor, jadi kita gunakan rumus pakai perkalian skalar 2 vektor. Bagaimana menjawabnya? Perhatikan. Yang ditanya itu kan vektor A, panjang vektor A dikurangi vektor B. Maka panjang vektor A dikurangi vektor B dikuadratkan sama dengan vektor A dikurangi B kali vektor A dikurangi B. Ingat, vektor A kali vektor A sama dengan panjang vektor A kuadrat, ya kan? Ini dibalik, yang diketahui panjang vektor A, yang ditanya itu panjang vektor A dikurangi vektor B, sehingga sama dengan besar atau panjang vektor A min B kuadrat sama dengan vektor A dikurangi vektor B kali vektor A dikurangi vektor B. Kalau panjang vektor A ditambah vektor B kuadrat sama dengan A ditambah vektor B kali A ditambah vektor B. Paham anak-anak? Ya, ini menggunakan sifat yang tadi ya. Jadi sama dengan kita kalikan satu persatu. Vektor A kali vektor A ya, dikurangi 2 kali A dikurangi B. A kali vektor B, negatif B. Sehingga kan negatif vektor A kali B. Satunya lagi nih, negatif B kali vektor A, kan sama dengan vektor A dikali B. Jadi negatif 2 vektor A kali vektor B. Ditambah vektor B dikali vektor B. Ya, paham anak-anak? Ini dikalikan satu persatu seperti kalau aljabar biasa ya. Vektor A kali A, vektor A kali A, dikurangi A kali B, dikurangi B kali A, B kali A dengan A kali B kan masih sama. Ya, jadi min 2 A kali B, ditambah B kali B, B kali B. Nah, A, vektor A kali vektor A itu berapa? Panjang A dikuadratkan dikurangi 2 vektor A kali vektor B ditambah vektor B kuadrat. Tinggal kita masukkan sama dengan 2 kuadrat. Nah, ini kan belum diketahui ini ya. Nanti kita cari dulu. Ditambah 3 kuadrat panjang vektor B sih ya. Nah, ini yang diketahui ini untuk mencari panjang ini misalnya ini. Maka besar besar dari vektor A ditambah B kuadrat sama dengan vektor A ditambah B kali vektor A ditambah B. Sama seperti ini, hanya tandanya di sini positif ya. Sehingga sama dengan besar A ditambah B itu adalah 4, jadi 4 kuadrat sama dengan dikalikan vektor A kali vektor A ditambah, kalau tadi kan dikurangi, kalau di sini tambah, tandanya ini tambah 2 kali vektor A kali vektor B ditambah vektor B kali vektor B. Kita masukkan semuanya, 16 sama dengan besar A kuadrat tambah 2 kali A kali B tambah besar B kuadrat sama dengan 16 2 kuadrat tambah 2 kali A kali B tambah 3 kuadrat. Nah, ini kan ada ini. Nah, ini nanti yang kita cari ya. Jadi
ini pindah ruas saja, 2 kuadrat pindah ke kiri ya, 3 kuadrat pindah ke kiri jadi negatif. 16 dikurangi 4 dikurangi 9 sama dengan 2 vektor A kali vektor B. Berapa? 16 kurangi 4 12, 12 kurangi 9 3. Jadi 2 vektor A kali vektor B itu 3. Nah, ini yang kita masukkan di sini ya, sehingga sama dengan 4 dikurangi 3 tambah 9 10. Nah, ini masih kuadrat, yang ditanyakan kan hanya besar dari A dikurangi B, maka terus kita akar besar A dikurangi B sama dengan akar 10. Jadi nilai dari besar A dikurangi B sama dengan akar 10. Nah, demikian anak-anak pelajaran hari ini mengenai perkalian skalar 2 vektor. Semoga kalian paham, semoga kalian jadi mengerti, dipahami, dicermati, sehingga walaupun jarak memisahkan kita, kalian tetap belajar ya, karena masa depan kalian menanti kalian menjadi tumpuan dan menjadi cita-cita bagi orang tua kalian, yaitu memandaikan, memintarkan, mencerdaskan anak-anaknya. Semoga kalian bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan orang tua, sehingga kelak kalian menjadi orang yang sukses. Kalau kalian belum mudeng, belum paham, setel berulang-ulang video ini, atau tanya pada guru, pada pak guru, atau pada guru lain, boleh saja ya, atau pada teman, atau lihat di internet video pembelajaran yang lain, banyak sekali ya. Yang penting kalian mau mencermati, mau mendengarkan, mau melihat, dan mau mengerjakan tugas. Jadi tugas itu jangan hanya menyalin, jangan hanya kalau tugas dalam bentuk pilihan ganda jangan asal milih. Bu guru beri tugas pada jam 7, pada jam 7:05 sudah ada yang mengirim, berarti itu tandanya tidak mengerjakan tugas tapi tidak memakai memakai cara, hanya asal pilih. Karena kalian satu kelas 36 kali 4 itu 144 anak, itu kan banyak. Jadi guru berikan tugasnya dalam bentuk pilihan ganda. Kalau bentuk esai, guru takutnya nggak sempat koreksi ya. Jadi walaupun dalam bentuk pilihan ganda, tetapi kamu harus punya arsip oret-oretan atau pekerjaanmu itu kamu tulis di buku. Jadi nanti kalau mau PTS, sebentar lagi PTS ya anak-anak, itu dapat dibaca lagi ya. Kalau salah bisa ditanyakan lagi ke teman atau ke guru ya. Jadi kalian benar-benar belajar. Sekian dan terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Selamat siang.